Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya, Titis Fatarina Mahfira. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai analisis laporan keuangan. Nah, rasio yang akan kita bahas ini adalah rasio aktivitas. Di dalam analisis rasio keuangan, kita mengenal beberapa jenis rasio-rasio, seperti rasio likuiditas, rasio aktivitas, profitabilitas, rasio hutang, dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan menitik beratkan kepada pembahasan mengenai rasio aktivitas. Tentunya kita harus pahami dulu apa sih yang disebut dengan rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio-rasio yang mengukur seberapa efektif suatu perusahaan dalam mengelola aset dalam rangka meraih manfaat ekonomis. Atau dengan kata lain, ingin mengetahui juga seberapa aktif si perusahaan ini bisa mengubah aktiva-aktivanya untuk bisa mengenerate penjualan ya maupun kas. Nah, beberapa jenis rasio aktivitas yang akan dibahas kali ini ada inventory turnover ya, seperti di pojok atas inventory turnover, lalu average age of inventory, average collection period ya, average payment period, dan juga total asset turnover ya. Nah, inventory turnover apa sih? Inventory turnover itu adalah perputaran persediaan ya, atau seberapa aktif sih persediaan itu berputar dalam satu periode ya. Kita mau tahu seberapa aktif sih persediaan tersebut berputar dalam satu periode. Lalu yang kedua, average age of inventory adalah usia rata-rata persediaan yang akan menghasilkan berapa lama sih rata-rata persediaan itu tersimpan di perusahaan ya dalam satu periode. Lalu average collection period ini adalah rata-rata periode penagihan piutang. Karena kan ketika perusahaan itu menjual produknya ke perusahaan lain, belum tentu dia akan langsung mengenerate kas ya, belum tentu dia langsung mendapatkan kas atau mendapatkan pembayaran secara tunai, tapi bisa jadi dia memberikan layanan kredit ya atau pembayaran secara cicilan kepada perusahaan tersebut, sehingga perusahaan kita akan memiliki piutang ya. Jadi perusahaan lain berhutang kepada perusahaan kita sehingga perusahaan kita memiliki piutang. Nah, rata-rata periode penagihan adalah rata-rata berapa lama sih kita bisa berhasil menagih piutang tersebut. Nah, yang berikutnya adalah average payment period. Kalau average payment period berarti kebalikannya nih. Saat kita melakukan pembelian, misalnya pembelian bahan baku, ya, pembelian material dari perusahaan lain, dari supplier, pasti kita juga akan diberikan fasilitas kredit atau bisa membayar secara kredit, ya, secara cicilan, sehingga kita memiliki hutang dagang kepada pihak lain. Nah, average payment period ini akan mengukur berapa sih rata-rata periode pembayaran kita, ya, berapa rata-rata periode pembayaran hutang kita ke supplier. Jadi berapa lama kita membutuhkan waktu untuk membayar hutang kita. Nah, yang terakhir adalah total asset turnover ya, atau perputaran aset total. Nah, ini akan mengindikasikan seberapa baik si perusahaan bisa memutar asetnya ya. Jadi berapa persen dari penjualan itu berapa persen dari aset itu bisa berubah menjadi penjualan ya. Seperti itu. Kita lanjut, kita bedah satu persatu. Nah, tentunya sebelum kita menghitung rasio-rasio aktivitas yang tadi sudah sempat kita bahas ya, yang ada 5 itu, kita membutuhkan beberapa informasi. Informasinya tentu saja informasi-informasi keuangan yang sudah tersedia pada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang kita butuhkan untuk menghitung rasio-rasio tersebut tersedia pada income statement ya, di income statement ya, yang nomor satu, dan juga di balance sheet. Ya, informasi apa saja sih yang kita butuhkan di income statement? Informasi yang kita butuhkan dari laporan laba rugi atau income statement adalah total sales,
atau total penjualan, dan juga cost of goods sold ya, atau harga pokok penjualan ya. Kita butuh dua informasi tersebut untuk bisa nanti menghitung rasio aktivitas. Lalu selain itu, kita juga membutuhkan informasi-informasi yang terdapat pada balance sheet atau di neraca saldo. Apa saja informasi yang kita butuhkan? Kita butuh informasi tentang inventory atau persediaan. Kita membutuhkan informasi mengenai accounts receivables atau jumlah piutang dagang. Lalu kita juga memerlukan informasi mengenai accounts payables atau hutang dagang yang kita miliki, dan juga nilai total aset ya, atau total aset total yang dimiliki perusahaan. Oke, nah ini tampilannya yang akan kita jadikan contoh ya. Saya akan mengambil data dari perusahaan Bartlett ya, Bartlett Company. Contoh ini tersedia di buku Gitman ya. Saya akan ambil contoh yang sama ya dari video saya sebelumnya, yaitu di tentang rasio likuiditas. Di mana di sini ditampilkan neraca saldo ya, ada sisi aset dan sisi liabilitas and stockholders equity ya. Nah, angka-angka yang ada di sini nanti yang akan membantu kita dalam mengenerate rasio aktivitas ya, rasio aktivitas. Nah, kita lihat dulu. Tadi kan informasi yang dibutuhkan dari neraca, kita butuh inventory ya. Inventory-nya ada 289 ya. Boleh saya tunjukkan. Inventory-nya ada di sini ya. Nih ya, 289 ya. Oke, lalu kita butuh juga total current asset nih $1.223. Terus kita juga perlu data accounts receivables ya, $503.000, dan juga kita butuh accounts payable. Ya, kita butuh data accounts payable nih, $382.000 ya. Itu nanti data yang kita bisa ambil untuk menghitung rasio aktivitas. Oke. Terus kita perlu satu lagi laporan keuangan kan, butuh informasi juga dari laporan keuangan income statement ya, laporan laba rugi ya. Yang kita butuhkan dari sini adalah informasi mengenai sales revenue ini ya, yang $3.074, dan juga COGS $2.088 ya. Kita butuh dua informasi tersebut nanti untuk menghitung rasio aktivitas. Oke, kita sudah dapatkan informasinya, sudah kita kumpulkan. Sekarang kita bisa mulai menghitung rasio aktivitas. Kita mulai dulu dari inventory turnover ya, dari perputaran persediaan. Nah, untuk menghitung perputaran persediaan, kita akan membagi COGS atau cost of goods sold atau harga pokok penjualan dengan persediaan yang ada di perusahaan pada akhir periode. Nah, tadi sudah kita dapatkan nih untuk inventory turnover ya, cost of goods sold-nya adalah $2.088.000, dapat dari sini ya. Dapat dari ini ya, COGS ya, ini ya, 2.088. Terus untuk inventory turnover ya, untuk inventorinya ya, untuk inventorinya ini didapatkan dari neraca saldo ya, yaitu ini. Oke, ini ya, $289. Oke. Nah, kita udah dapat dua komponen untuk menghitung perputaran persediaan, maka kita bagi saja cost of goods sold dengan inventory. Oke, saya pindah dulu ya sebelah sini. Oke, jadi $2.088.000 dibagi dengan $289.000. Hasilnya adalah 7,2 ya. Apa sih makna angka 7,2 ini ya? 7,2 ini maknanya adalah berarti dalam satu periode tersebut
inventorinya berputar sebanyak 7,2 kali ya. Persediaan yang ada di perusahaan itu berputar sebanyak 7,2 kali ya. Yang maknanya semakin sering berputar maka semakin baik untuk perusahaan. Ya, berarti semakin sering dia melakukan penjualan ya. Ibaratnya kalian punya toko kelontong deh ya. Kan semakin sering muter barang dagangannya nih ya, berarti makin banyak dong penjualan yang kalian lakukan dan makin banyak untung yang kalian bisa dapatkan ya dari margin dari penjualan tersebut ya. Jadi semakin sering atau semakin tinggi angka inventory turnover ini, maka semakin baik untuk perusahaan yang berarti dia semakin aktif nih ya, inventorinya berputar ya, atau persediaannya itu berputar. Oke. Itu inventory turnover. Sekarang kalau kita sudah mendapatkan angka dari inventory turnover ini ya, jumlah tersebut, angka tersebut yang 7,2 ini bisa kita gunakan untuk menghitung rasio aktivitas yang lainnya, yaitu average age of inventory ya, atau usia rata-rata. Saya pindah dulu sini ya. Oke. Usia rata-rata dari persediaan. Nah, usia rata-rata dari persediaan ini akan menyajikan ya berapa lama sih rata-rata persediaan itu tersimpan di perusahaan gitu ya, sebelum akhirnya dia berganti dengan yang baru ya. Nah, untuk menghitung average age of inventory atau rata-rata usia persediaan, kita akan membagi waktu satu periode ya, yang biasanya 1 tahun ya, kita ambil saja di sini waktu 1 tahun, yaitu 365 hari dibagi dengan inventory turnover ya, dibagi dengan tingkat perputaran inventorinya. Jadi kita bisa mengetahui berapa lama sih rata-rata si inventory itu tersimpan di perusahaan sebelum akhirnya dia terjual ya, sebelum akhirnya terjual ke perusahaan lain ya. Oke, kita tadi sudah punya angka inventory turnover-nya ya, yaitu sebanyak 7,2 kali. Jadi kita bisa simply input ya di inventory turnover yang tadi, kita tinggal masukin aja 365 dibagi dengan 7,2 kali. Sehingga kita mendapatkan angka 50,7 hari. Ya, rata-rata inventory akan tersimpan di perusahaan selama 50,7 hari. Jadi setiap 50,7 hari sekali itu inventorinya akan berputar ya, akan berganti dengan inventory yang baru ya. Nah, sebenarnya 50,7 hari ini memaknainya bagaimana sih gitu ya? Apakah dia semakin lama semakin baik atau semakin cepat semakin bagus? Nah, logikanya ya, semakin cepat dagangan muter gitu ya, itu semakin bagus ya, karena kan berarti semakin cepat berganti dengan yang lain ya, berarti inventorinya berputar semakin cepat ya, sehingga semakin kecil angka average age of inventory-nya ya, semakin cepat berarti usia rata-rata inventorinya itu semakin baik untuk perusahaan, yang berarti tingkat perputarannya akan semakin besar ya. Tingkat perputarannya atau inventory turnover-nya berarti semakin sering, sehingga membuat average age of inventory-nya akan semakin sedikit ya, akan semakin kecil ya, sehingga semakin kecil angka average age of inventory-nya semakin baik untuk perusahaan ya. Semakin aktif berarti perusahaan bisa mengkonvert ya persediaannya menjadi penjualan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Rasio berikutnya ya. Ya, berikutnya kita akan menghitung average collection period atau periode penagihan rata-rata. Apa sih periode penagihan rata-rata? Ya, ini adalah berapa lama sih rata-rata kita bisa mampu menagih piutang yang kita miliki ya. Ketika kita menjual barang dagang ke pihak lain secara kredit gitu ya, berarti kan kita punya piutang. Jadi punya piutang nih di aset kita. Nah, di sini menghitung nih berapa lama sih rata-rata piutang itu tertagih ya. Nah, rumusnya untuk average collection period adalah accounts receivable atau jumlah piutang dibagi dengan rata-rata penjualan harian. Ya, jadi kita perlu menghitung dulu rata-rata penjualan harian yang bisa dihitung dengan total penjualan dalam satu periode dibagi dengan banyaknya hari dalam 1 tahun, yaitu 365. Ya, di sini diwakili dengan net sales dibagi dengan 365
ya. Diwakili dengan ini ya, rumus ini. Nah, tadi dari informasi di neraca saldo dan juga income statement yang kita punya ya, laporan laba rugi yang kita punya, kita sudah bisa mendapatkan angka accounts receivable-nya yaitu sebesar $503.000 dan net sales-nya sebanyak $3.074.000. Kita cek sekali lagi ya, kita kembali ke neraca saldo dan juga ke laporan laba rugi supaya tambah yakin. Lihat ya, sales revenue-nya adalah $3.074.000 ya. Ini ditulis dalam ribuan dolar. Oke. Terus accounts receivable-nya diambil dari neraca saldo. Kita lihat di sini adalah sebesar $503.000 ya. Nih, $503.000. Oke, firm ya. Kita sudah confirm ya untuk nilai tersebut dapatnya dari mana. Nah, sekarang kita hitung deh berapa sih accounts receivable per net sales dibagi 365 ya, sesuai rumus ini ya. Oke, accounts receivable-nya $503.000 dibagi dengan $3.074.000 per 365 sehingga kita mendapatkan average collection period-nya atau periode penagihan rata-ratanya selama 59,7 hari ya. Jadi rata-rata periode penagihan kita selama 59,7 hari ya. Setelah 59,7 hari baru kita bisa nagih utang ya. Ya, nanti 59,7 hari lagi baru bisa tertagih lagi utangnya ya. Gitu ya. Nah, angka ini ya, angka ACP ini semakin cepat semakin baik ya. Karena kalau dia semakin kecil angkanya ya, berarti semakin pendek kan waktunya. Berarti semakin cepat kita menerima piutang. Ya, kayak kita aja nih, kalau misalnya kita memberikan pinjaman ke orang ya, misalnya teman kita minjem uang ke kita, ya kan semakin cepat dia mengembalikan semakin baik kan. Nah, itu logikanya bisa seperti itu. Ya, jadi semakin kecil angkanya maka semakin baik untuk perusahaan karena semakin cepat dia bisa menagih piutangnya, semakin cepat dia mendapatkan kas ya. Seperti itu ya, rekan-rekan. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kalau tadi average collection period kita sebagai posisi yang meminjamkan uang, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita yang memiliki hutang ke pihak lain, ya? Nah, di posisi kita punya hutang dagang pada pihak lain, kita bisa mengukur namanya average payment period ya, atau periode pembayaran rata-rata, ya, untuk mengukur rasio aktivitas. Nah, average payment period ini dihasilkan dengan membagi accounts payable atau hutang dagang dibagi dengan annual purchases ya atau pembelian tahunan dibagi 365 atau yang merepresentasikan pembelian rata-rata dalam satu hari ya. Jadi pembelian tahunan dibagi dengan 365 sama dengan rata-rata pembelian dalam satu hari ya. Nah, yang perlu di garis bawahi di sini, annual purchase ini tidak tersedia informasinya ya di laporan laba rugi ya, dia tidak tersedia informasinya di laporan laba rugi. Namun ya kita bisa menggunakan asumsi ya atau memang kalau di soal biasanya sudah diinformasikan berapa persen dari COGS ya nilai pembelian untuk bahan bakunya ya. Biasanya seperti itu, ya. Atau jika misalnya diambil dari laporan keuangan yang real, ya, kalian bisa cari informasi di catatan laporan keuangannya, ya. Namun kalau misalnya untuk kondisi latihan soal, ya biasanya sih sudah diinformasikan di buku teks masing-masing. Nah, sekarang di sini asumsinya annual purchase atau pembelian tahunan ini diasumsikan merupakan 70% dari nilai cost of goods sold-nya atau dari nilai harga pokok penjualannya ya. Jadi pembeliannya dianggap 70% dari nilai harga pokok penjualan. Nah, sehingga kita membagi ya accounts payable membagi utang dagang dengan
0,70 atau 70% dikali dengan nilai COGS yang tadi sudah kita bisa dapatkan dari neraca saldo, ya, dibagi dengan 365 karena kita mau menghitung rata-rata pembelian harian, ya. Sehingga kita bisa mendapatkan jumlahnya yaitu sebesar 95,4 hari. Jadi, periode rata-rata kita untuk membayar hutang ke pihak kreditor, ya, ke orang yang memberikan kredit ke perusahaan kita, itu adalah selama 95 hari, ya. Jadi setiap 95 hari kita bayar utang, ya. Setiap 95 hari, 95,4 hari kita akan membayar hutang ke supplier. Nah, angka ini sebenarnya bagus atau enggak sih gitu ya. Untuk average payment period, ya sebenarnya untuk dari perspektif perusahaan, ya, membayar hutang secara dilambat-lambatin gitu ya, membayarnya itu di lama-lamain ya, semakin lama bayarnya itu semakin bagus untuk perusahaan ya. Jadi jangka waktu untuk membayar hutang itu semakin lama semakin baik karena perusahaan akan bisa memanfaatkan dana yang ada untuk investasi di tempat lain yang lebih menguntungkan gitu ya. Jadi semakin lama ya, pada umumnya maknanya semakin baik ya, karena asumsinya adalah dana yang tersedia bisa dimanfaatkan dulu untuk hal lain yang lebih menguntungkan ketimbang untuk membayar hutang gitu ya, membayar hutang dagang. Karena hutang dagang biasanya rate-nya tuh kecil ya, rate atau nilai bunga atau apa sih namanya ya, bunga ya, bunganya itu kecil. Oke. Nah, rasio yang terakhir adalah total aset turnover ya, atau nilai perputaran aset ya, perputaran total aset perusahaan. Untuk menghitung total aset turnover, kita cukup, oke saya geser dulu ya ke atas. Nah, untuk menghitung total aset turnover, kita bisa membagi net sales ya, total penjualan dengan total aset yang kita miliki, sehingga kita bisa mengetahui ya seberapa besar sih ya, seberapa baik gitu ya penjualan yang kita lakukan ya dibandingkan dengan total aset yang kita miliki ya. Jadi dari aset yang kita punya ya, berapa persen yang bisa di-generate menjadi penjualan ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini untuk total aset turnover, net sales-nya adalah sebesar $3.074.000 dalam case yang tadi. Lalu dibagi dengan total aset yang kita ambil dari informasi neraca saldo, yaitu sebanyak $3.597.000. Ya, sehingga didapatkan hasilnya adalah 0,85, yang berarti ya perusahaan ini ya melakukan penjualan sebanyak 85% daripada total asetnya ya. Dia bisa mengenerate penjualan dari 85% nilai aset yang dia miliki. Nah, semakin tinggi nilai total aset turnover ini semakin baik, karena berarti semakin baik perusahaan bisa mengkonversi aktivanya menjadi penjualan ya. Semakin baik perusahaan itu bisa memanfaatkan aktiva yang dia miliki untuk dirubah menjadi sales dan juga cash ya. Baik. Oke, rekan-rekan, sudah 5 rasio kita bahas ya. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan untuk memberikan paparan kali ini. Baik. Sekian untuk pembahasan mengenai rasio aktivitas. Kita akan bahas rasio-rasio lainnya di video-video berikutnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan bisa diimplementasikan ya untuk perencanaan keuangan mungkin nanti di prakteknya di kehidupan kalian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.